Hosea 11:9, Ayub 9:32, semuanya mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ya. Ada lagi terakhir di Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan Tuhan itu tidak akan berubah. Nah, jadi konsepnya jelas, di dalam Islam juga sama, tetapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen yang perjanjian baru tadi, yang ini, Tuhan yang tidak bisa jadi manusia itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Itu yang dipahami oleh saudara kita yang Kristen, ya. Tuhan yang tidak berubah itu tiba-tiba jadi Yesus. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah tulisannya. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Jadi orang Kristen memahami itu sebagai ayat yang mengatakan bahwa Tuhan yang bukan manusia itu berfirman dan firmannya jadi Yesus. Itu pemahaman orang Kristen, ya. Nah, kemudian kalau kita periksa lagi di dalam kitabnya orang Yahudi ini, ternyata konsep keselamatannya juga sama atau mirip dengan konsep keselamatan di dalam Islam. Di dalam Islam kita memahami bahwa ketika setiap orang berpotensi untuk berdosa, betul? Setiap orang lah, manusia adalah tempatnya dosa. Tetapi setiap orang yang punya dosa itu pun semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bertobat. Betul ya? Jadi ketika ada orang berdosa, dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, dia tidak mengulangi perbuatannya, insya Allah dosanya diampuni. Bahkan di dalam Islam kita banyak membaca hadis, habis sholat zuhur ke sholat asar, kalau dia baca surat ini, dia dijauhkan dari neraka. Banyak yang begitu. Jadi konsep penghapusan dosa itu semuanya dijalankan dengan amalan-amalan, gitu ya. Itu di Islam. Di Yahudi bagaimana? Sama. Ada ayat mengatakan gini, di dalam Ulangan 24:16, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati, gitu. Sama di dalam Yeskiel 18 ayat 20, 21 juga begitu, yang berdosa itu yang mati. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang lain, gitu. Di sini kitabnya orang Yahudi, ya. Nanti ada lagi ayat yang begini, Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah. Judulnya tuh bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Ayatnya berbunyi, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam. Sama nggak Pak dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Sama. Ya. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bukan cari janda Pak ya. Memperjuangkan perkara janda-janda itu artinya membantu para janda-janda yang miskin, ibaratnya begitu. Dilanjutkan, baiklah marilah kita berperkara, tulisannya firman Tuhan, tulisnya begitu ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau ada ayat bunyinya begitu, kira-kira ada nggak orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang lain? Di sini nggak ada ya. Tapi orang Kristen bilang, oh itu kan memang belum waktunya Yesus datang gitu. Tapi yang menulis ini bukan orang Kristen gitu. Gimana? Jadi konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya itu boleh dikatakan hampir mirip atau sama dengan Islam. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Nah, yang membedakan antara Yahudi, Kristen, dan Islam itu ada yang namanya konsep Mesias gitu. Ada yang tahu Mesias apa? Diurapi, betul. Diurapi dengan apa? Minyak gitu ya. Kalau di dalam tradisi bangsa Israel itu ada tradisi yang namanya diurapi. Orang yang diurapi itu namanya Mesias. Yang bisa diurapi siapa aja? Bisa imam-imam Yahudi yang berasal dari suku Lewi, bisa juga raja, bisa juga nabi gitu. Nah, orang Yahudi memahami dari kitab mereka bahwa nanti suatu saat
akan ada raja bangsa Israel yang akan datang. Itu disebut sebagai Mesias, gitu ya. Kapan datangnya? Nanti. Kapan? Ya nanti gitu. Sudah datang belum? Belum, gitu. Kapan datangnya? Atau syaratnya apa supaya dia datang? Syaratnya adalah pertama, Mesias itu harus benar-benar manusia yang lahir dari hubungan badan suami istri. Ya, bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini orang Yahudi yang bilang. Manusia itu harus keturunan Raja Daud atau kita kenal dengan sebutan Nabi Daud alaihissalam. Melalui anaknya yaitu Salomo, Raja Salomo atau kita kenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, yang ketiga, Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh bumi sudah tidak ada orang mengangkat senjata, artinya sudah tidak ada perang. Mesias itu juga nanti akan datang ketika di seluruh bumi semua orang sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nanti Mesias itu juga akan datang, dia datang cukup sekali. Bukan datang menyelesaikan misi terus pergi nanti datang lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Ya. Di Kristen, masalah Mesias ini mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan Yahudi. Mereka klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Gitu. Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus diceritakan kan sebagai maksudnya putra dari seorang perawan suci kan, Maria kan, yang mana dia hamil dari Roh Kudus. Katanya. Dan Maria itu memang punya suami, tapi bukan hasil hubungan suami istri. Jadi artinya Yesus itu bukan anak kandungnya Yusuf gitu. Nama suaminya Maria itu Yusuf gitu ya kalau di Bible. Orang Yahudi bilang, kalau bukan anak kandung, berarti kan anak adopsi. Anak adopsi, mohon maaf, nggak bisa diterima, nggak bisa masuk ke dalam Mesias yang dijanjikan di sini. Gitu. Ya, jadi kalau anak adopsi, mohon maaf bro, nggak diterima gitu. Ya. Nanti orang Kristen juga menceritakan bahwa di dalam kitab mereka, ketika Yesus lahir, mereka menganggap Yesus yang lahir itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Beda dengan di sini. Mesias itu bukan Tuhan yang jadi manusia karena Tuhan memang bukan manusia gitu ya. Beda konsepnya. Ketika Yesus lahir masih ada perang nggak? Sampai sekarang aja masih ada perang ya. Di Gaza itu masih ada perang. Sampai sekarang semua orang, semua penduduk di bumi sudah kenal Tuhan yang Maha Esa belum? Belum kan? Masih banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang Maha Esa. Jadi persyaratan Yahudi untuk Mesias itu menurut orang Yahudi tidak bisa diaplikasikan ke Yesus di sini. Bedanya di situ ya. Orang Kristen klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Orang Yahudi menolak. Maka itulah orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Di Islam bagaimana? Kita mengenal Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Al-Masih artinya juga Mesias. Tapi konsepnya kita Islam tidak pernah klaim bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitabnya orang Yahudi, ya kan? Dan kita di Islam tidak menyembah atau tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai punya sifat ilahi atau bukan Tuhan itu sendiri gitu. Bedanya di situ. Kita di Islam mengenal kata Al-Masih, konsepnya adalah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mujizat-mujizat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara apa? Mengusap, gitu ya. Itu konsepnya Al-Masih dalam Islam. Berbeda memang. Jadi makanya Yahudi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Yahudi juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW karena tidak berasal dari bangsa mereka. Ya itu kita punya stand masing-masing gitulah. Ya. Tapi yang jelas konsep ketuhanannya Yahudi dan konsep keselamatannya Yahudi itu sama dengan Islam. Tapi beda halnya dengan di Kristen. Konsep ketuhanannya Kristen, Tuhan itu jadi Yesus. Konsep keselamatannya bagaimana? Nah, ini kita harus bagi lagi nih. Jadi kalau tadi kita membagi kitabnya orang Kristen menjadi dua, ya, ini ada indeks yang hitam, ada indeks yang merah. Yang hitam ini yang berasal dari kitab ini, yang merah kitab Perjanjian Baru punya orang Kristen. Yang merah kita bisa bagi lagi menjadi dua, ya. Ada 4 surat. Kok mati? Ada 4 surat di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut sebagai Gospel. Nah, ini orang Kristen sebut sebagai Injil, ya. Yang disebut sebagai Injil sama mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Di dalam 4 kitab ini memang yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dari lahir sampai dia disalib, sampai dianggap dia bangkit di hari ketiga dan diangkat ke langit gitu ya. Di dalam 4 ini, ternyata kalau kita perhatikan, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalaupun ada ayat yang bunyinya mengarah ke situ, itu ternyata menurut ahli-ahli Kristen sendiri, itu bukan dianggap sebagai perkataan Yesus. Jadi banyak penulis-penulis di dalam kitab ini yang ibaratnya bahasanya itu begini, menaruh perkataan di mulut Yesus. Jadi artinya sebenarnya bukan Yesus sendiri yang berbicara, tapi dianggap dia berbicara tentang itu. Itu sudah banyak dipelajari oleh sarjana-sarjana Kristen bahwa itu bukan perkataan Yesus. Ya, ada banyak buku-bukunya. Kita juga sudah pelajari. Nah, yang di dalam 4 gospel ini, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia mati untuk menebus dosa manusia. Yesus mengajarkan sama dengan apa yang diajarkan di dalam kitab ini, bahwa kalau mau selamat, bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan selamat. Itu kata Yesus di 4 gospel. Tapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang lain di dalam Perjanjian Baru, ya, yang mana dari 27 kitab ini, setengahnya itu adalah tulisan dari orang yang bernama Paulus. Pernah dengar ya Paulus ya? Pernah dengar? Bukan tukang kredit yang di itu ya, bukan. Ini adalah orang yang dianggap sebagai pendiri agama Kristen. Jadi Kristen itu bukan yang disebut Yesus yang mendirikan. Yesus di dalam 4 gospel tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah menyebutkan Kristen. Ucapan atau sebutan Kristen itu ditujukan kepada Paulus dan temannya yang namanya Barnabas setelah mereka tinggal di sebuah kota di Antioquia, sekarang Turki, selama 1 tahun baru mereka dan pengikutnya disebut sebagai Kristen. Ya, nah konsep keselamatannya bagaimana menurut Paulus? Paulus mengatakan, kalau kamu, nah ini kamu nih maksudnya ini jemaat-jemaat yang ada di daerah situ ya, yang dikirimi surat oleh Paulus ini ya. Kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Beda dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus di dalam 4 gospel. Yesus mengatakan bahwa kamu harus bertobat. Kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak selamat. Anak kecil maksudnya gimana kalau anak kecil? Suci. Punya dosa nggak? Enggak. Tapi Paulus mengatakan, mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sudah menjalar kepada setiap manusia. Karena manusia sudah berdosa, warisan daripada Adam dan Hawa, warisan kok dosa gitu ya. Warisan mah tanah, emas gitu. Warisan dosa, maka manusia yang sudah berdosa itu tidak bisa selamat kalau Tuhan tidak turun sendiri ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu konsep keselamatan yang Paulus. Ya, jadi ada perbedaan di dalam Perjanjian Baru sendiri, ada perbedaan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Konsep ketuhanan Yesus ngajarinnya bagaimana? Sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada cerita di sini, Yesus dicobai oleh iblis. Iblis kok berani nyobain Tuhan gitu ya. Yesus bilang, kamu harus menyembah tulisannya Tuhan Allahmu gitu ya. Sebenarnya salah. Yang benar kan harusnya Allah Tuhanmu harusnya kan. Itu ketika diceritakan Yesus dicobai oleh iblis gitu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, dan Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada saudaranya di dalam Yohanes 20 ayat 17, pergilah katakan kepada saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, tulisannya gitu. Jadi berarti kalau Yesus Tuhan, apakah dia Tuhan yang punya Tuhan lain gitu? Ya, itu adalah konsep ketuhanan yang sebenarnya kalau dicermati sebenarnya sama dengan konsep ketuhanan yang ada di sini. Nah, cuman karena memang ada dari 27 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru, setengahnya itu adalah yang dianggap tulisan-tulisan Paulus. Paulus yang mengajarkan bahwa orang-orang di luar Yahudi kalau mau selamat harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mengatakan itu kepada orang-orang yang non-Yahudi. Ya.
Tapi kalau kepada orang Yahudi, dia bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kepada orang yang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, itu ada di Efesus 2 ayat 15. Jadi konsep keselamatannya memang berbeda. Ada ide baru, ada gagasan baru dari orang yang namanya Paulus, sehingga timbullah agama yang namanya Kristen. Masalah mereka mau menyembah Yesus atau menyembah apapun, buat kita ada masalah nggak? Maksud saya dalam konteks bernegara gitu ya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang mana agama kita dan agama mereka itu sama-sama diakui oleh negara, mereka mau menyembah apapun dan siapapun, masalah nggak buat kita? Nggak masalah kan? Silahkan mau menyembah apa saja. Yang penting mereka diakui oleh negara bahwa mereka berketuhanan yang esa. Ya walaupun kalau kita bisa perdebatkan masalah konsep ketuhanannya, tetapi mereka adalah agama yang diakui oleh negara Indonesia sehingga kita tidak boleh ganggu gitu. Ya kan? Kita tetap harus bertoleransi. Namun toleransi yang dimaksud adalah toleransi dalam hal ibadah. Toleransi dalam akidah boleh nggak? Nggak boleh ya. Barusan tadi sore saya dikirimi sebuah video anak kecil baca Quran, tapi di sebelahnya pohon Natal. Gimana rasanya? Gimana? Ada upaya apa gitu? Kenapa harus membuat video anak kecil baca Quran di sebelahnya pohon Natal? Jadi ada upaya-upaya mereka memang untuk seolah-olah kita ini harus bertoleransi loh, gitu. Ya, toleransi, tapi kalau kebablasan gimana? Masa baca Quran sebelah pohon Natal? Nah, belum lagi nanti orang-orang Islam yang kerja dengan orang-orang Kristen, pada waktu Natal mereka harus pakai topi Natal, atribut Natal, dan sebagainya. Itu kan berarti kan kita dipaksa untuk bertoleransi akidah. Kalau gitu. Bertoleransi ibadah boleh, harus. Gitu. Tapi kalau bertoleransi akidah, itu yang nggak boleh. Ya. Nah, sampai di sini berarti saya sudah menyampaikan bahwa pertama, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, tadi saya sudah jelaskan, berarti ini bukan kitab-kitab para nabi-nabi yang kita kenal di dalam Quran. Ya, yang kita tahu di dalam Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil ditujukan untuk Bani Israel untuk zaman itu, ya. Dan kitab-kitab itu belum tentu harus berbentuk buku, gitu. Dan kita tidak pernah membaca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat, kita tidak pernah membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil. Maka dari itu, ini bukan kitab-kitab nabi-nabi yang kita tahu dari Quran. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah, setelah saya dulu mempelajari ini, kemudian saya akhirnya jadi mempelajari agama-agama yang lain, termasuk yang Yahudi ini. Kemudian juga ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ketika saya lihat dari nama agamanya saja, nama agamanya aja, Kristen itu berasal dari kata Kristus, ya kan? Kristus itu adalah gelar daripada Yesus menurut kitab ini, ya kan? Kita juga di Quran mengenal Isa Al-Masih. Al-Masih adalah gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Betul ya? Jadi kalau Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika ke agama Yahudi, Yahudi ternyata berasal dari nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Yang bernama siapa? Yehuda. Dari Yehuda, mereka tinggal di Yudea, mereka menjadi bangsa Yahudi, agamanya disebut Yahudi atau Yudaisme. Okay? Di dalam Yahudi, agama Yahudi, mereka sebenarnya juga tidak mengajak orang untuk masuk agama mereka, karena mereka sangat bangga dengan kaum mereka sendiri, bahwa mereka mengaku sebagai bangsa pilihan daripada Tuhan. Mereka tidak ngajak orang untuk masuk agama Yahudi, tapi kalau ada yang masuk boleh, harus dengan persyaratan tertentu gitulah. Di dalam agama Yahudi, mereka juga menganggap bangsa-bangsa lain di luar Yahudi itu adalah bangsa-bangsa yang posisinya lebih rendah dari mereka. Oke. Jadi ada kayak semacam diskriminasi gitulah. Hindu, bapak-bapak tahu sendiri ya. Nama Hindu adalah nama tempat dari mana agama itu berasal di India. Di Hindu kita juga tahu ada yang namanya sistem kasta, gitu kan. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Di Buddha filosofinya menonjol. Yang dikedepankan adalah dharma-dharma.
tapi konsep ketuhanannya mungkin tidak terlalu menonjol gitu lah ya. Kurang lebih sama dengan agama Shinto di Jepang. Konghucu, Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama itu. Nabinya namanya Konghucu gitu. Ya. Konghucu kita tahu mereka juga masih mengenal yang namanya dewa-dewa. Ketika Islam, Islam ini saya pikir tadinya tuh nama orang atau gelar nabi atau anak nabi gitu ya. Ternyata Islam artinya apa? Berserah diri. Ya, selain berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Loh, kok ini agama kok namanya kok bukan gelar orang, bukan nama tempat, bukan nama nabi, tapi untuk berserah diri. Nah, ketika saya mulai pelajarin Islam, saya pikir agama Islam tuh dulunya apa namanya ya, khusus gitu untuk orang Arab gitu. Saya pikir dulunya begitu ya, walaupun saya melihat orang Indonesia banyak yang Islam, tapi saya pikir khusus tadinya diturunkan untuk orang Arab. Tapi ternyata ketika saya membaca sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW ketika haji wada memberikan khutbah, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Kalau orang non-Arab berarti kan bisa siapa aja. Yang matanya sipit, yang matanya belok, yang rambut lurus, rambut keriting, kulit hitam, kulit merah. Pokoknya non-Arab aja. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka apanya? Yang bertakwa. Nah, berarti kalau begitu saya melihat, oh, berarti kalau Islam mengutamakan ketakwaan kita dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, berarti tidak pandang apa? Suku dan ras. Berarti setiap manusia dengan suku dan ras yang berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala, berarti hitungannya semuanya sama. Yang dilihat adalah takwanya. Itu ya. Yang kedua, kemudian saya melihat daripada Islam, ternyata di Islam saya juga baru masuk gitu ya ke dalam logika saya, bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah artinya apa? Dalam konteks ini, dia adalah muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Benar juga ya. Bayi kan bisa apa bayi? Bayi itu tumbuh besar kan karena orang tuanya. Orang tuanya dititipin gitu, anak gitu. Setiap manusia lahir dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya melalui orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani, kan karena orang tuanya. Bapak-bapak lahir di dalam keluarga Islam, alhamdulillah. Kalau saya dulu sempat dikafirin Pak sama orang tua saya Pak. Ya, karena dibawa ke gereja kan dikafirkan berarti. Nah, tetapi ketika nanti orang itu setelah besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, dia sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu apa? Kembali ke fitrahnya. Itu yang paling mengena di dalam diri saya, sehingga oh ya, berarti setiap manusia itu sebenarnya fitrah. Setiap manusia itu sebenarnya muslim. Pencipta tidak mungkin lebih dari satu. Pencipta pasti satu, dan kita manusia diciptakan, manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada pencipta kita. Simple ternyata ya di dalam Islam ya. Nah, landasan daripada sebuah agama apa kalau bukan kitabnya? Kan pasti kitabnya. Ada berapa agama di seluruh dunia? Pak, ada yang tahu? Ada berapa agama? Berapa? 80.000? Wah, belum lah, belum. 4.300 ya, di seluruh dunia ya. 4.300 agama. Dari semua agama itu, apakah semua agama itu punya kitab? Atau bukunya, kitab sucinya? Tidak semua punya. Yang punya kitab suci, nah kan itu yang harus kita pelajari nih. Apa yang menjadikan alasan bahwa agama itu benar kalau bukan dari kitab sucinya? Ya kan? Kalau nabi-nabinya masih hidup, dia masih bisa menjelaskan kepada umatnya. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang menjadi pegangan umat itu kalau bukan kitab sucinya? Betul kan? Ketika saya pelajarin ulang kitab-kitabnya, dari mulai Kristen lagi, kemudian belajar yang Yahudi, kemudian yang kitab-kitab lain-lain dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya, ternyata di dalam kitab yang dulu saya imani berpuluh-puluh tahun, ternyata banyak kontradiksinya, banyak kesalahan ilmiahnya, banyak ternyata ayat-ayat yang
tidak sohih gitu. Oh, saya pakai bahasa sohih nih biar akrab gitu ya teman-teman ya. Maksudnya apa nggak sohih? Yaitu kalau kita mengenal di dalam hadis, ada hadis sohih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis maudu dan macam-macam ya. Bahkan ada hadis mungkar dan sebagainya. Artinya kalau ada yang disebut dengan sebuah narasi, tapi tidak kembali atau tidak bisa dipastikan kembali kepada narasumber, itu kan yang harus kita perhatikan. Di dalam Islam kan ilmu hadis itu sangat ketat gitu kan. Ternyata di dalam kitab yang sebelum saya imani, banyak ayat-ayat yang tidak asli. Gitu. Bagaimana sebuah kitab yang disebut kitab suci, tapi banyak kontradiksi dan banyak ayat yang tidak asli. Nah, jadi kita mengenal, lama-lama kita jadi maju lagi nih. Berarti kalau yang namanya sebuah agama, itu ada yang disebut dengan agama yang di dalam kitab sucinya, tetapi juga ada yang namanya pemikiran agama. Ya, ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam agama. Pemikiran agama ini kan pemikiran orang gitu. Bisa pemikiran pemuka agamanya, bisa pemikiran orang-orang yang pemikir misalnya. Itu ternyata di dalam kitab saya ada pemikiran agama yang masuk menjadi agama. Yang saya maksud apa? Saya tunjukkan gitu ya. Tadi saya kan sudah menyebut-nyebut ada yang namanya Trinitas. Nah, orang kan pasti kalau diajari Trinitas, berarti kan harus bisa kembali ke kitabnya. Ada nggak ajaran Trinitas di dalam kitab suci mereka, gitu kan? Ya kan? Dulu kan saya percaya Trinitas. Tapi ketika saya cari di dalam kitab suci saya, yang mana yang disebut dengan ajaran yang mengajarkan Trinitas? Kan begitu harus. Nah, di dalam seluruh, nah kalau ini tebel nih ya, ini kitabnya Kristen Katolik ini. Ya, kalau yang ini Protestan. Jauh ya bedanya ya. Jadi kalau yang ini jumlahnya 66 surat. Saya sebut pakai istilah surat aja biar bapak-bapak nggak bingung. Kalau Quran kita kan juga pakai surat ya. Di Quran ada berapa surat? 114 surat. Orang Kristen Protestan di sini kitabnya 66 surat. Katolik 73 surat. Ini jadi selain beda surat juga ternyata di dalamnya ada catatan kaki yang berisi tafsir atau keterangan daripada ayat itu. Makanya lebih tebal. Jadi kalau orang Protestan bawa ini ke gereja kan enak nih, dibawanya bisa di sini nih. Kalau yang ini kan susah, tebal ya. Yang ini tidak semua jemaat Kristen punya gitu. Ini khusus untuk calon-calon pastor gitu. Ya. Saya tunjukkan. 66 surat yang ada di sini itu sama dengan yang 66 surat yang ada di sini. Cuman di sini ada tambahan 7 kitab atau 7 surat yang disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika ya. Itu ditolak oleh Protestan. Ini dua kan beda surat nih. Berarti kan bisa nggak disebut versi kalau begitu? Ya, ini versi Katolik, ini versi Protestan. Udah selesai belum, Pak? Belum. Ada lagi, Pak. Ini kitabnya orang Kristen Ortodoks. 78 surat. Ya. Ini tadi 66, 73, 78. Udah selesai belum, Pak? Belum. Masih ada lagi nih. Ini kitab Kristennya orang Ethiopia. 81 surat. Ya. Jadi ada yang 66, 73, 78, 81. Jadi yang mana yang bukan firman Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau yang Ortodoks menolak berapa? 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Protestan menolak 7 dari Katolik gitu. Saya tunjukkan di sini. Ini ketika saya mempelajari, akhirnya saya malah dapat barang buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri gitu ya, bukan dari kalangan di luar Kristen. Bisa di zoom nggak, Arik? Bisa di zoom? Kebaca nggak? Di sini ada sebuah ayat yang disebut yang ada di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Wah, kameranya ini kurang gede berarti ya. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain? Sini mas, sini mas. Pesan saya bacanya jangan pakai bismillah ya.
Oh iya. Ini kalau saya yang baca sendiri nanti saya ngarang gitu kan. Jadi kan yang bacain kan harus salah seorang jemaah nih. Yang Boleh Mas. Ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang saya garis merah nih. Mulai dari sini. Sebab ada sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Ya. Ini ada catatan kakinya nih. Catatan kakinya nih ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi. Terus keterangannya apa nih? Bagian Yang terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam tadi? Disisipkan ya. Terus disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Masih ya. Tidak asli itu apa kata kalian? Kamu lanjut kok. Mau lanjut. Musuhin teman. Oh, makasih ya.